Keistimewaan sedekah pada Hari Raya Idul Fitri. Sedekah pada Hari Raya Idul Fitri memiliki keistimewaan tersendiri. Meskipun sedekah pada umumnya dianjurkan dalam Islam, sedekah pada Hari Raya Idul Fitri memiliki makna dan manfaat yang lebih besar. Keistimewaan sedekah di Hari Raya Idul Fitri. Menjadi sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Jika zakat fitrah dibayarkan setelah salat Idul Fitri, maka hukumnya berubah menjadi sedekah biasa. Ini berarti bahwa pembayarannya tidak lagi menjadi kewajiban, tetapi merupakan bentuk amal sukarela. Menjadi tanda syukur, sedekah pada Hari Raya Idul Fitri merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah SWT yang telah diberikan selama bulan Ramadan. Dengan berbagi kepada orang yang membutuhkan, kita menunjukkan rasa syukur atas keberhasilan dalam beribadah dan meraih kemenangan. Menjadi simbol kesucian, Idul Fitri merupakan hari kemenangan dan hari untuk membersihkan diri dari dosa. Sedekah pada hari ini menjadi simbol dari upaya untuk membersihkan diri dan meraih kesucian. Meningkatkan kebahagiaan, sedekah pada Hari Raya Idul Fitri dapat meningkatkan kebahagiaan, baik bagi orang yang memberi maupun orang yang menerima. Memberi sedekah dapat memberikan rasa kepuasan dan kebahagiaan, sementara menerima sedekah dapat meringankan beban dan memberikan harapan baru. Sedekah pada Hari Raya Idul Fitri memiliki keistimewaan tersendiri. Selain menjadi bentuk amal sukarela, sedekah pada hari ini juga merupakan tanda syukur, simbol kesucian, dan cara untuk meningkatkan kebahagiaan. Melalui sedekah, kita dapat menebarkan kebaikan dan berbagi kebahagiaan dengan sesama. Sedekah pada Hari Raya Idul Fitri memiliki banyak keistimewaan, baik dari segi spiritual maupun sosial. Berikut adalah beberapa keutamaannya. 1. Menyempurnakan ibadah Ramadan. Sedekah di hari raya dapat menjadi penyempurna amal ibadah selama bulan Ramadan, termasuk puasa, salat, dan membaca Al-Quran. 2. Menghapus dosa dan membersihkan harta. Dalam Islam, sedekah berfungsi sebagai penebus dosa dan penyuci harta, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran At-Taubah, 103. Khusmin amwalihim sadaktan tutahiruhum wa tuzakihim biha waseli, alaihim ina sala'ataka sakanul lahum, walahu samiyun, alim. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu, menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Pada ayat sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat kepada Allah. Karena penyebab dosa mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan di antaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hambanya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka. Perintah Allah pada permulaan ayat ini ditujukan kepada Rasul-Nya, agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai sedekah atau zakat. Ini untuk menjadi bukti kebenaran tobat mereka, karena sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka dari dosa yang timbul karena mangkirnya mereka dari peperangan dan untuk mensucikan diri mereka dari sifat cinta harta, yang mendorong mereka untuk mangkir dari peperangan itu. Selain itu sedekah atau zakat tersebut akan membersihkan diri mereka pula dari semua sifat-sifat jelek yang timbul karena harta benda, seperti kikir, tamak, dan sebagainya. Oleh karena itu, Rasul mengutus para sahabat untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Di samping itu, dapat dikatakan bahwa penunaian zakat berarti membersihkan harta benda yang tinggal, sebab pada harta benda seseorang terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang yang oleh agama Islam telah ditentukan sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Selama zakat itu belum dibayarkan oleh pemilik harta tersebut, maka selama itu pula harta bendanya tetap bercampur dengan hak orang lain, yang haram untuk dimakannya. Akan tetapi, bila ia mengeluarkan zakat dari hartanya itu, maka harta tersebut menjadi bersih dari hak orang lain. Orang yang mengeluarkan zakat terbebas dari sifat kikir dan tamak. Menunaikan zakat akan menyebabkan keberkahan pada sisa harta yang masih tinggal, sehingga ia tumbuh dan berkembang biak. Sebaliknya bila zakat itu tidak dikeluarkan, maka harta benda seseorang tidak akan memperoleh keberkahan. Perlu diketahui,
Walaupun perintah Allah dalam ayat ini pada lahirnya ditujukan kepada Rasul-Nya, dan turunnya ayat ini berkenaan dengan peristiwa Abu Lubabah dan kawan-kawan, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua pemimpin atau penguasa dalam setiap masyarakat Muslim, untuk melaksanakan perintah Allah dalam masalah zakat ini, yaitu untuk memungut zakat tersebut dari orang-orang Islam yang wajib berzakat, dan kemudian membagi-bagikan zakat itu kepada yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka zakat akan dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana yang efektif untuk membina kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasul-Nya, dan juga kepada setiap pemimpin dan penguasa dalam masyarakat, agar setelah melakukan pemungutan dan pembagian zakat, mereka berdoa kepada Allah bagi keselamatan dan kebahagiaan pembayar zakat. Doa tersebut akan menenangkan jiwa mereka, dan akan menenteramkan hati mereka, serta menimbulkan kepercayaan dalam hati mereka bahwa Allah benar-benar telah menerima tobat mereka. Semoga Allah memberi pahala terhadap apa-apa yang kamu berikan, dan memberkahi apa yang kamu tinggalkan. Pada akhir ayat ini diterangkan bahwa Allah Maha mendengar setiap ucapan hambanya yang bertobat, Allah Maha mengetahui semua yang tersimpan dalam hati sanubari hambanya, seperti rasa penyesalan dan kegelisahan yang timbul karena kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuat. Sumber, kemenak.go.id. 3. Membahagiakan kaum duafa dan fakir miskin. Hari Raya adalah momen kebahagiaan bagi semua orang. Dengan bersedekah, kita dapat membantu mereka yang kurang mampu agar bisa merasakan kegembiraan di hari yang suci ini. 4. Mendapatkan pahala berlipat ganda. Allah menjanjikan pahala berlipat bagi orang yang bersedekah, terlebih lagi jika dilakukan pada waktu-waktu istimewa seperti Hari Raya Idul Fitri. 5. Menumbuhkan rasa syukur dan menghindarkan dari sifat kikir. Sedekah membantu kita mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah serta melatih keikhlasan dan kepedulian terhadap sesama. 6. Menjalin ukhuwah Islamiyah. Memberi kepada sesama dapat mempererat tali persaudaraan dan meningkatkan kepedulian sosial dalam masyarakat. Sedekah di Hari Raya Idul Fitri bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti membagikan makanan, memberikan uang kepada fakir miskin, atau membantu orang yang membutuhkan dengan cara lain. Yang terpenting adalah niat yang ikhlas karena Allah. Berikut beberapa contoh sedekah Idul Fitri yang baik. Memberikan uang tunai kepada fakir miskin dan anak yatim, ini merupakan bentuk sedekah yang mudah dan langsung bermanfaat bagi penerima. Memberikan makanan dan minuman kepada orang yang membutuhkan, sedekah berupa makanan dan minuman dapat membantu orang yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Membayar biaya pendidikan anak yatim, sedekah untuk biaya pendidikan anak yatim dapat membantu mereka mendapatkan akses ke pendidikan yang layak. Membangun sumur atau tempat ibadah, sedekah untuk membangun sumur atau tempat ibadah dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas. Membayar pengobatan orang sakit, sedekah untuk biaya pengobatan orang sakit dapat membantu mereka mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang memadai. Tips memilih sedekah Idul Fitri. Sesuaikan dengan kemampuan, pilihlah jenis sedekah yang sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Pilih penerima yang tepat, pilihlah penerima sedekah yang benar-benar membutuhkan dan akan merasakan manfaatnya. Berikan dengan ikhlas, berikan sedekah dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Jangan pamer, hindari mempamerkan sedekah Anda kepada orang lain. Saat memilih penerima sedekah Idul Fitri, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kebutuhan, prioritaskan orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, orang sakit, dan kaum duafa. Kelayakan, pastikan penerima sedekah pantas menerima bantuan dan tidak termasuk dalam kategori yang dilarang menerima sedekah, seperti orang yang mampu, peminta-minta profesional, atau orang yang menggunakan sedekah untuk hal-hal yang tidak pantas. Kepercayaan, pilih penerima sedekah yang bisa dipercaya untuk menggunakan bantuan dengan baik dan bertanggung jawab. Transparansi, jika Anda memberikan sedekah melalui lembaga atau organisasi, pastikan lembaga tersebut transparan dalam pengelolaan dana dan penggunaan sedekah. Dampak, pilih jenis sedekah yang memiliki dampak positif dan berkelanjutan bagi penerima, seperti bantuan pendidikan, pelatihan keterampilan, atau modal usaha. Tips tambahan, berikan sedekah secara langsung, jika memungkinkan, berikan sedekah secara langsung kepada penerima agar lebih berkesan dan dapat melihat langsung manfaatnya. Berikan sedekah dengan rasa syukur, berikan sedekah dengan rasa syukur atas nikmat Allah SWT dan dengan niat untuk membantu sesama.
Jangan pamer, hindari mempamerkan sedekah Anda kepada orang lain. Semoga bermanfaat.